semua, balik lagi nih sama aku Winda Dwi Astuti di Moms Talk. Dan kali ini bersama Kiss Spray Gold, yaitu pelicin pewangi pelembut yang punya formula anti kuman dengan wangi parfum mewah yang tahan lama. Tadi gimana nih, sempat melihat keseruan Wonder Trip-nya ya? Kau tadi ngelihat tuh ikut senyum-senyum sendiri, ikut bahagia, ikut happy. Ngelihat anak-anak tuh semuanya riang gembira ya kan, bahkan berkesempatan untuk bisa mendatangi langsung kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tadi bukan cuma ketemu sama Ibu Menteri Sri Mulyani aja, tapi kebetulan karena lagi ada rapat, jadi bonusnya bisa ketemu lagi sama Ibu Retno Marsudi, Menlu RI. Ini luar biasa nih. Tadi semuanya datang dengan riang ya kan, baris rapi, semuanya ceria sekali. Pakai baju yang serba seragam, kompak, nuansanya putih dan hijau. Nah, tapi ngomong-ngomong soal seragam, memang pakaian itu menjadi salah satu hal terpenting loh yang harus diperhatikan sama ibu dan ayah semua. Apalagi sekarang, si kecil ini mulai memasuki ajaran baru dan mayoritas sekolah ini sudah mulai menerapkan pertemuan tatap muka. Jadi kalau pakaian anak nggak bersih, kita sebagai orang tua juga biasanya kan khawatir. Tapi sebaliknya, kalau pakaian anak kita pastikan bersih dan juga kita rawat dengan cara yang tepat, nah ibu dan ayah nggak perlu khawatir deh untuk bisa membantu menjaga kesehatan si kecil. Nah, untuk membahas soal cara merawat pakaian yang benar, sudah hadir bersama kita Kak Tasya Kamila, yaitu seorang momfluencer, dan juga Dr. Kardiana Dewi yang merupakan dokter spesialis kulit. Aku sapa dulu nih, halo Kak Tasya dan juga Dr. Kardiana. Halo. Halo. Ya ampun, cantik-cantik sekali semuanya hari ini. Terima kasih banyak Dr. Kardiana, Kak Tasya sudah menyempatkan waktunya hari ini. Terima kasih. Happy banget hari ini, kita sebentar lagi akan ngobrol-ngobrol ya. Tapi sebelum ngobrol aku mau kasih info juga untuk ibu dan ayah di rumah. Nantinya nggak cuman aku aja yang punya kesempatan untuk bertanya-tanya ke narasumber aku hari ini. Tapi ibu dan ayah di rumah juga punya kesempatan yang sama. Caranya cukup drop pertanyaan kalian seputar tema kita kali ini di kolom chat YouTube sekarang juga. Formatnya seperti apa? Formatnya itu akun Instagram spasi pertanyaan. Kelihatan ya di monitor, aku ulangi sekali lagi, formatnya adalah akun Instagram spasi pertanyaan. Nantinya 3 orang penanya terpilih akan mendapatkan hadiah berupa voucher belanja masing-masing senilai Rp300.000. Jadi totalnya kita akan bagi-bagi Rp900.000. Jangan lupa ya, disiapkan pertanyaannya, disimak baik-baik obrolannya. Nah, tadi di awal aku udah ngebahas soal gimana nih caranya merawat pakaian yang tepat, karena itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita sebagai orang tua merawat atau menjaga kesehatan anak-anak kita. Aku mau ngobrol yang pertama sama Kak Tasya dulu nih. Kak Tasya, sekarang kan udah masuk ya, udah mulai masuk ajaran baru. Nih kalau aku lihat orang tua nih mungkin ada yang sudah selesai atau bahkan masih sibuk mempersiapkan perlengkapan sekolah. Kalau Kak Tasya sendiri gimana nih persiapannya untuk Arasya si kecil, lagi sibuk ngurusin apa nih Kak Tasya? Waduh, libur telah usai ya Moms ya, bukan libur telah tiba ya. Tentunya yang pertama harus disiapkan adalah mental kita semua gitu kan, untuk Moms dan si kecil juga. Soalnya kalau Arasya kan baru mulai sekolah nih nanti Senin besok. Dia bakalan sekolah di sekolah baru. Jadi aku dari sekarang harus udah briefing dulu apa aja yang bakalan kegiatan dia di sekolah nanti, sekolahnya seperti apa yang akan terjadi di sekolah, supaya dia siap dan gak bingung lagi. Apalagi dulu tuh dia suka nangis tuh Kak kalau misalkan ke sekolah. Semoga sekarang dia ceria ya di sekolah yang barunya. Nah, untuk mamanya juga harus siap-siap nih, ya kan Moms? Yuk, bisa yuk kita tiap hari bangun pagi, siapin makanannya, bekalnya, nganter anak sekolah, dan jangan lupa siapin seragam sekolahnya juga dong setiap hari. Iya benar, dan tadi itu penting digarisbawain ya Kak Tasya, namanya ibu-ibu bangun pagi nyiapin sarapan tuh harus semangat ya, biar anaknya tuh ikut Arasya juga ikut semangat kan mempersiapkan semuanya. Nah ini menarik banget ya tadi ceritanya Kak Tasya, karena Arasya tahun ini 3 tahun ya Kak Tasya ya? Betul. Benar, nih umur 3 tahun, mudah-mudahan nanti lancar sekolah pertamanya. Amin. Kalau Dokter Kardiana gimana nih? Kalau tadi Kak Tasya cerita ini pengalaman pertama gitu kan, Arasya mau sekolah, kayaknya banyak banget perlengkapan yang harus diurusin. Kalau Dokter Kardiana gimana nih? Ada cerita seru apa nih dokter? Seputar mempersiapkan perlengkapan anak di tahun ajaran baru. Iya, kagok karena udah 2 tahun pandemi offline, nggak offline ya, kita online terus. Jadi sekarang banyak yang mesti di-prepare, make sure nggak ada yang ketinggalan dan nggak ada yang terlupa. Memang agak hektik sedikit. Iya. Biasanya yang paling bikin hektik apa nih Dokter Kardiana? Kalau dari dirimu? Nomor 1 pasti, seragamnya jangan sampai salah.
Karena Oh, seringkali kan hari-hari pakai seragam nih ada batik, ada olahraga, macam-macam. iya, Jadi kita iya, iya, pastiin iya. bajunya nggak salah. Lalu kemudian bajunya sekarang beli baru, bikin baru. Karena Hmm. anak-anak itu bajunya 2 tahun nggak kepake walaupun masih baru, tapi ternyata udah cungkring, udah nggak muat lagi. Jadi sekarang Iya, harus iya. mempersiapkan, dan karena ini mau sekolah offline, yang bakalan jangka panjang, jadi Dokde usahakan supaya wah bajunya bahannya yang enak, yang adem, karena bakal dipakai terus. Jadi biar Hmm. nggak gampang keringetan, nggak gampang lepek lah itu anak-anak, kesian. Kan lari-lari pasti kalau anak kecil-kecil di sekolah ya. Iya, benar-benar. Dan selama 2 tahun pandemi ya dok ya, jadi kayaknya biasanya nemenin anak sekolah online ya kan, sekarang udah Mm-mm. sekolahnya tatap muka, pelan-pelan nih udah mulai beradaptasi nih, sekarang semua Iya, kebutuhannya benar-benar harus dipikirkan secara detail. Bener betul. banget nih dok. Nah kalau kata Tasya, tadi kalau kata Tasya, pertama yang harus disiapkan adalah mental kita sebagai seorang ibu ya. Nah selain itu, selain soal mental, biasanya persiapan apa nih yang paling menurut kamu penting buat anak? Iya, tentunya disiapin termasuk seragamnya juga. Setuju sama Dokter Dewi, apalagi hari ini kita bakalan ngobrolin soal menjaga pakaian kan, menjaga pakaian sekolah anak gitu. Jadi ya make sure juga punya seragam yang sesuai gitu ya untuk harinya, pakaiannya sesuai, jangan sampai salah seragam. Karena kalau dulu pas aku sekolah, kalau salah seragam tuh pasti ada pengurangan poin ataupun ada hukuman-hukuman tertentu gitu. Jadi di make sure juga itu harus dipikirkan juga gitu. Iya, iya, iya. Makanya kadang para ibu nih kita-kita suka nyatet ya, suka bikin catatan. Anak itu hari ini pakaiannya apa, besok pakaiannya apa. Karena kalau salah pakaian nanti kasihan si anaknya jadi malu. Nah, tapi ini ngomong-ngomong soal kebersihan pakaian ya. Kata Tasya, aku mau ke Dokter Kardiana Ya. dulu. Kadang kan kita sebagai seorang ibu misalnya nih mencoba membersihkan atau merawat pakaian anak. Kadang kita berasumsi, ah ini kayaknya Mm-mm. udah bersih gitu kan. Ah ini kayaknya besok masih bisa dipakai lagi lah, kayaknya kelihatannya masih bersih. Nah tapi sebetulnya ya dok, kalau ngomongin soal pentingnya menjaga kebersihan pakaian, bahaya-bahaya yang mengancam di luar sana tuh apa aja sih dok? Yang kayaknya berpotensi sekali untuk mungkin penyakit kulit atau seperti apa dok? Oke, jadi ini paling penting banget ini. Kalau kita punya anak kecil, nggak usah anak kecil, usia di bawah puber, bahkan udah kuliah pun, namanya anak itu metabolismenya tinggi. Jadi berkeringatnya sangat mudah sekali. Bahkan kalau lihat dede-dede bayi itu, bobok doang di ruangan ber-AC aja bisa basah bantal kepalanya. Apalagi anak-anak kita masih kecil-kecil, TK, SD, SMP, SMA, itu pokoknya kalau mereka udah di sekolah, ada momen mereka keluar istirahat, ada momen mereka keluar tidak kena AC, main sama teman, lari-larian, jadi pasti mudah berkeringat. Nah, Hmm. yang berkeringat-berkeringat dan yang sebagainya itu sebenarnya tidak bisa hilang jika tidak dicuci dan dibersihkan. Jadi yang paling penting adalah sebagai orang tua, ayah dan ibu harus aware dan waspada bahwa apa yang digunakan anak-anak saat sekolah sekarang ini, pertemuan tatap muka walaupun kaget udah lama nggak sekolah, jadi banyak cucian, sekarang harus tetap diusahakan supaya tiap kali habis pakai langsung cuci. Kaos kaki, kaos dalam, pakaian dalam, baju seragam sekolah, baju celana, pokoknya setiap habis pulang dari sekolah, usahakan selalu langsung dicuci. Cucinya Hmm. juga harus cuci yang bersih. Bersih dalam arti apa? Udah busanya hilang, sudah jemur kena matahari, dan jangan lupa disetrika, karena itu bisa mematikan Hmm. kuman. Nah, kalau kita ngomong kuman nih Mbak, kuman itu apa aja sih? Sebenarnya banyak. Bisa bakteri, bisa jamur, bisa virus, protozoa, belum lagi tungau-tungau gitu ya. Nah, jadi ini semua bisa ada karena ada di mana-mana memang mereka gitu ya. Nah, jadi untuk menghindari infeksi ini, kita harus menjaga kebersihan. Semua-muanya bisa ada. Contoh paling sering kalau tadi Dok Dewi bilang kalau misalkan pulang nggak langsung cuci, maka bajunya masih anyep-anyep lembab, di angin-anginkan doang, besok pakai lagi, wah bisa infeksi jamur. Yuk. Terus Hmm. kemudian kalau bajunya kebetulan kotor, kadang-kadang anak kita habis main ada kebesot tangannya, ada sedikit kita bilangnya ada sedikit mikrolesi, maka itu menjadi jalan di mana bakteri bisa masuk menginfeksi. Nanti jadi koreng-koreng infeksi bakteri. Kalau virus sekarang kita udah lagi tren banget ini COVID. Aduh, kalau virus corona tahu sendiri, di kain aja katanya bisa bertahan 2 hari. Ya belum lagi tungau-tungau, itu banyak ada di mana-mana. Jadi memang penting sekali kita memperhatikan kesehatan dan juga kebersihan dari apa yang digunakan oleh anak-anak kita.
Iya, iya. Karena memang ya dok ya, kadang suka seperti itu nih, kadang alam bawah sadar ya. Kalau anak Iya. baru pakai pakaian, kayaknya cuma dipakai sebentar lah, ini cuma dipakai keluar doang, nggak jauh-jauh, diangin-anginin aja cukup ya. Padahal sebetulnya Mm-mm. itu bahayanya sampai ke infeksi jamur ya dok ya. Iya, iya benar-benar. Nah Kak Tasya nih mumpung ada dokter Kardiana nih, ada nggak yang dirimu mau tanyakan nih sama dokter Kardiana? Iya dok, walaupun kalau misalkan anak aku kan sekolahnya cuma sebentar tuh ya dok, cuma 3 jam gitu kan karena masih preschool. Nah, kelihatannya sih pakaiannya masih bersih ya dok ya. Tapi emang bener dok masih bisa tuh ada potensi terpapar kuman atau virus walaupun terlihat bersih gitu. Iya, jadi gini sayang. Jadi memang sebenarnya kan kita tidak bisa melihat kuman-kuman tersebut kasat mata. Nah, Betul. yang sulit adalah ketika anak ada di luar, bukan hanya keringat sebenarnya. Keringat kadang-kadang bahkan bisa nguap sendiri ya. Kalau keringatnya Mm-mm. nggak sampai yang basah kuyup, nanti sebentar kena angin gitu sudah nguap gitu. Tapi kuman-kuman yang sudah menempel di sana, dia tidak bisa dimatikan jika tidak dicuci. Sama seperti virus, contohnya kemarin tren kita harus rajin cuci tangan ya, karena partikel virus kalau kena deterjen dia mati. Nah sama juga ini, walaupun hanya 3 jam, 3 jam lama juga loh ngomong-ngomong. Terus dia pakai baju gitu ya keringetan, ntar terus gitu duduk nyenderan di taman, gelesoran di lantai, terus kemudian juga nempel-nempel ke dinding, ke kemana-mana yang kita nggak tahu. Nah mungkin nggak meninggalkan bekas, tapi ketika dia pulang maka kuman-kuman itu ada di pakaiannya. Nah, sebenarnya tentu ketika kita berada dalam kondisi sehat, kulit itu merupakan bagian paling luar dari tubuh kita dan pelindung utama. Ketika kulit kita baik, terjaga, nggak ada lecet, bagus, lembab, sehat, maka seharusnya itu jadi pelindung. Jadi walaupun bakteri, virus, jamur ada di mana-mana nih, dia nggak semerta-merta langsung menyerang kita, langsung kita jadi jamuran itu tidak. Tetapi seringkali anak-anak sekarang kulitnya pada kering, punya bakat Oh. turunan alergi atau sensitif. Terus kita keseringan pakai, ya karena zaman pandemi gini sering cuci tangan, sering pakai hand sanitizer, otomatis jadi barrier kulit kita fungsinya udah berkurang. Sehingga resiko untuk terkena infeksi dari kuman-kuman tersebut lebih tinggi lagi. Walaupun 3 jam, kalau anak kecil mah udah kita anggap kotor selalu, udah jangan dipakai lagi ya sayang ya. Dan walaupun di dalam ruangan ber-AC ya dok ya, kadang Iya, sebagai orang tua kita mikir, ah kan dari rumah udah dikasih pakaian bersih, terus mungkin kendaraannya juga naik mobil ber-AC, di ruangan ber-AC nggak kotor kali ya gitu ya dok ya, kadang sering iya, punya pikiran gitu ya dok. iya. Iya Tapi ya, jangan deh, pokoknya jangan ya. Tetap dianggap benar-benar. Noted bahwa ini deh dok. sudah terkeluar kotor dan sudah terpapar dengan kuman gitu. Jadi sebaiknya kita cuci bersih. Oke, oke. Tadi aku setuju nih kalau kata dokter, pokoknya kalau anak udah keluar udah anggap aja kotor gitu ya dok. Karena Betul. apapun itu yang menurut kita bersih belum tentu ya dok ya, benar-benar. Dan Apalagi bahkan era ada, pandemi sekarang. iya, Kalau iya. dulu kita anggap jadi sebenarnya kan corona ini kenapa kita takutkan sekali dan kenapa dia jadi pandemi? Karena kalau virus lain hanya bertahan sebentar di permukaan benda-benda atau di udara bebas, hanya sekian detik. Aduh, kalau virus corona bisa sampai 2 hari nempel di baju, 3 hari Hmm, nempel di benda-benda permukaan, kan serem jadinya. Makanya kita harus sering-sering membersihkan kan. Jadi sekarang iya. memang kita eranya harus bebersih, tapi juga usahakan tetap mempertahankan barrier kulit. Jadi tidak sampai mudah terkena infeksi lainnya. Iya, benar, benar, benar. Karena infeksinya juga nggak langsung terjadi tuh ayah dan ibu tadi seperti yang dokter Kardiana sampaikan. Jadi bukan berarti karena kotor langsung ada infeksi gitu, nggak gitu ya dok ya. Kadang ada prosesnya, Iya, mungkin besoknya, betul. beberapa hari setelah itu jadi alergi, sensitif dan lain sebagainya. Nah kalau Kak Tasya nih, selama ini biasanya gimana nih cara yang kamu lakukan sebagai seorang ibu untuk memastikan pakaian yang anakmu pakai semuanya bersih dan terawat? Nah, aku setuju banget sama yang tadi disampaikan dokter gitu kan, karena kadang-kadang orang di rumah tuh suka bilang, ini kan belum kotor ya kak, kok ini mau dicuci gitu. Aku selalu bilang, iya, pokoknya habis dipakai langsung dicuci. Jadi untuk menjaga kebersihan si kecil gitu kan, pakaiannya pastinya harus dicuci dengan deterjen, disemprotin dong pakai key spray, kemudian disetrika. Aku tuh udah belajar ya dari sebelumnya, karena kemarin tuh Arasya sekolahnya 3 kali seminggu, tapi Hmm. dia tuh cuma punya satu seragam. Jadi kebayang nggak tuh, cuci kering pakai banget tuh seragam. Nah, kalau cuaca lagi nggak menentu atau pas musim hujan, kasihan kan kalau baju seragamnya bau apek, dia pasti nggak nyaman juga pakainya, makin ngambek deh dia kalau mau sekolah. Makanya aku selalu semprotin Kiss Spray Gold ke seragam Arasya. Nah, Kiss Spray Gold itu pastinya
itu bikin bajunya Arasha jadi wangi seharian. Karena ada formula anti kumannya. Wanginya juga mewah dan awet banget seharian. Itu tuh bahkan udah dilakukan dari zaman aku sekolah dulu ya. Seragam aku dulu tuh setelah dicuci pasti selalu disemprotin Kiss Spray Gold dan kemudian disetrika supaya pakaiannya juga jadi licin dan wangi seharian. Iya, jadi bukan cuma bersih ya kata Tasya, tapi wanginya seperti parfum mewah itu jadi bikin Arasha dan anak-anak nih makin pede, baunya nih, baunya enak gitu ya, tahan lama. Nah tadi ini menarik juga nih, seminggu 3 kali sekolah seragamnya sama. Ini butuh tips banget nih dan trik banget buat bisa merawat pakaiannya. Dirimu ada lagi nggak nih yang mau ditanyain sama Dokter Kardiana? Mumpung ada nih di sini orangnya. Ada yang mau aku tanyain, kita kan biasanya udah cuci pakaian dengan bersih tuh. Tapi sebenarnya kalau nyetrika itu masih harus dilakukan nggak sih dok? Seberapa penting nyetrika itu harus dilakukan? Oke, cantik ya ampun, ternyata bukan kita doang, Tasya juga ya, seorang Tasya itu 3 kali Bener seragamnya dok. 1. Aku juga kemarin waktu pas sekolah online juga sama, udah nggak usah bikin lagi agak cungkring pendek, tapi kan di online nggak kelihatan, tapi sekarang udah masuk offline, memang harus beli lah ya, bikin yang ukurannya proper. Nah, tadi berkaitan dengan udah dicuci, kemudian perlu setrika apa enggak? Aduh, ini dok, relate banget. Setrika itu makan waktu ya, Bo. Harus kayak kadang-kadang kalau kita ngeluangin waktu tuh numpuk banget gitu, banyak gitu. Tapi memang sebenarnya setrika tuh sangat penting. Bukan hanya supaya bajunya kelihatan rapi dan enak dilihat, tapi memang setrika itu, coba ayo siapa yang pernah kena setrikaan? Panas kan ya, Bo ya. Jadi setrika itu memang kalau setrika yang biasa konvensional itu panasnya bahkan bisa sampai 220 derajat. Jadi setrika itu dengan suhu yang sedemikian tinggi itu terbukti bisa membantu mematikan kuman. Jadi banyakkan itu kuman-kuman di atas suhu 60 derajat, apalagi sampai di atas 90 atau 100 derajat, biasanya mereka sudah mati. Jadi memang kalau secara bakteri, itu biasanya bisa mati dengan suhu panas, apalagi kalau udah di atas 90 derajat. Sedangkan jamur memang itu lebih ke arah pada saat pengeringan dijemurnya itu juga harus tidak boleh lembab. Kadang-kadang kita lagi cuaca mendung-mendung, jemurannya belum kering banget udah kita angkat, nah itu kadang-kadang juga jadi bau anyep ya, tadi kayak bau apek-apek gitu ya. Tapi tetap semuanya walaupun dalam situasi kering, kena matahari, tetap harus kita setrika. Mengapa? Satu, pada saat kita cuci, kita tidak bisa memastikan saat tercuci, apalagi mohon maaf, kalau apalagi udah pakai mesin cuci juga biar praktis gitu kan. Kan kita tidak bisa memastikan semua area pakaian tuh terbilas dengan bersih. Kedua, pada saat kita sudah mengeringkan gitu ya, kita kena dengan kita jemur, kita gantungkan gitu ya, itu kan juga berterbangan angin-angin, debu-debu, dan itu juga bisa mengandung kuman. Ya, jadi apalagi kalau kita tinggal di area yang lembab, kadang-kadang bisa ada tungau atau kutu kecil gitu ya, nempel di tempat di pakaian yang saat itu sedang kita jemur. Maka ketika kita setrika dengan menggunakan yang tentunya panas gitu ya, panasnya cukup tinggi, maka tentu dia bisa membantu mematikan si kuman-kuman tersebut. Minimal kita membantu untuk mencegah ada kemungkinan sisa bakteri, kuman, pokoknya protozoa atau tungau-tungau itu menempel di permukaan baju yang mau kita pakai. Jadi amat sangat penting sekali tuh. Wah, berarti selama ini aku udah bener tuh ya, semua pakaian tetap aku setrika. Baik Betul. pakaian yang aku pakai ataupun anakku pakai keluar rumah maupun walaupun dipakainya di rumah, pakaian rumah juga tetap harus dicuci kemudian disetrika. Ternyata manfaatnya besar ya nyetrika itu. Betul. Kalau aku pastinya pakai Kiss Spray dong, karena ada anti kumannya dok. Jadi aku ngerasa lebih safe lagi dan juga pastinya lebih terjamin lagi kebersihannya. Aku juga baru sadar nih dok, ternyata kalau misalkan kita ngejemur pakaian bisa aja kan ya nempel kuman lagi, nempel jamur lagi, ya kan? Makanya setrika itu pastinya penting banget, apalagi harus pakai pelicin anti kuman gitu. Betul, iya. Dan memang aku juga pakai sih, karena ya jadi wangi-wangi kan lebih enak ya. Ternyata karena sudah kita udah terbiasa dibandingkan kita setrika biasa gitu tanpa pakai pewangi itu lebih enak ya, kalau ada manfaat-manfaat double lebih enak lagi gitu kan ya. Lumayan. Benar. Iya. Dan ini juga sebetulnya semacam reminder juga ya dokter ya kata Tasya buat para ayah dan ibu di rumah. Mungkin selama ini itu tadi kalau yang kata dokter bilang ya, kadang suka merasa aduh nyetrika lagi kelamaan gitu, biar cepet aja deh.
ini langsung pakai aja deh gitu kan. Apalagi Habis baju dicuci. rumah langsung lipat udah gitu kan ya. Iya betul dok. Habis jemur kering langsung lipat, udah nih silakan dipakai gitu kan. Melewati proses menyetrikanya itu. Padahal menyetrikanya itu penting banget. Tadi dokter bilang kalau Betul. panasnya di atas 90 derajat itu bisa membantu mematikan kuman. Nah itu yang paling penting nih ayah dan ibu. Nah dok, tapi kan sebenarnya gini ya, ketika kita berusaha menjaga kesehatan atau merawat pakaian dengan sedemikian rupa, kita juga nggak boleh lupa nih kalau sebetulnya selain pakaian yang dipakai sama anak kita, ada banyak banget benda-benda di sekitarnya kan. Mungkin ya karpet, mungkin dia duduk ya di sofa gitu. Banyak deh benda-benda di sekitarnya tuh yang sangat memungkinkan bersentuhan nih sama si kecil. Nah kalau dari benda-benda seperti itu tuh penyakit atau bahaya yang mengancam itu seperti apa dok? Sebenarnya kalau terkait dengan kebersihan, ya lagi-lagi yang tadi kita ngomong, kalau kita ngomong kuman, kuman itu tuh ada bakteri, jamur, virus, protozoa dengan tungau-tungau gitu ya. Jadi Iya, apapun bisa ada di sana. Tapi memang jujur kita itu hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk seperti itu. iya, Intinya kita tentu harus melakukan healthy lifestyle, bukan cuma ke kita, membiasakan untuk anak-anak juga. Jadi yang tidurnya cukup, minum air putih, sayur, buah dibiasakan juga mau, ada olahraga sebentar. Kena sunshine, matahari, anak sekarang sukanya mager, bangun pagi langsung online, malas keluar, malas kena panas tuh nggak boleh, dan maunya ruangan ber-AC terus tuh harusnya tentu tidak sampai terjadi gitu. Nah, namun penting juga supaya ini ayah ibu ya penting memperhatikan bahwa apa yang kita pakai itu sebenarnya perlu untuk dibersihkan atau dirawat. Ya seringkali kayak karpet, sofa tuh susah ya dicuci-cuci ya. Jadi itu akan betul. makan waktu. Setidaknya kalau ada sesuatu yang bisa disetrika, maka disetrika boleh. Dengan nada panas itu bisa membantu mematikan kuman. Walaupun tidak semua kuman mati, tapi setidaknya ada yang sudah kita matikan. Yang kedua, kalau bisa terkena sinar matahari langsung, mungkin dijemur, kena panas. Tapi kalau sekarang mungkin kasur-kasur pada berat, pada males gitu ya, gotong-gotong sofa, terus kasur keluar gitu. Tapi kalau memang bisa dan memungkinkan, kenapa tidak terkena sinar matahari langsung, ada kesempatan untuk dijemur, dan sesekali harus dibersihkan. Dan tentunya barang-barang yang dipakai itu harus kita biasakan untuk kita bersihkan secara keseluruhan. Artinya sofa ada kesempatan digeser, dibersihkan gitu ya. Kasur kita, bed cover atau selimut tuh dibersihkan, dipinggirkan. Karena apa? Intinya setiap malam saat kita tidur, kita tuh kan akan melepaskan sel kulit mati tapi tidak terlihat. Nah, tungau-tungau atau bed bugs atau kutu-kutu kasur itu, mereka makan sel kulit mati kita. Jadi kalau kita makin mager, makanya kalau lagi kemarin pas pandemi, semuanya WFH, waduh malah makin gatal-gatal keluar. Karena dengan goler-goleran terus asik nih kulit matinya tertumpuk-tumpuk, tungaunya jadi banyak makanan gitu ya. Jadi makanya harus dibersihkan dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian kalau memang nggak punya alat-alat yang gimana, nggak apa-apa sebenarnya dengan kena sinar matahari saja itu udah sangat membantu. Tapi memang kita pastikan ada panas ya. Jangan kalau pas mendung-mendung mungkin kurang efek untuk mematikan kumannya gitu. Dan yang barang-barang yang memang bisa kita cuci setrika secara rutin gitu. Oke, berarti memang ayah dan ibu mari kita lawan rasa malasnya ini ya dok ya. Kadang kalau udah lihat Bener sofa, banget. benda-benda yang berat tuh aduh udah malas mau Iya. merapikannya gimana, mau merawatnya gimana. Tapi tadi dokter sudah menjelaskan sangat komprehensif, jadi memang itu adalah tempat-tempat bersarangnya ya jamur-jamur, kuman, tungau yang setiap hari tuh ada di sekeliling kita ya dok. Betul. Jadi kalau ada waktu apapun yang bisa disetrika, dicuci pakai, silakan dicuci pakai. Kalau memang sulit setidaknya digeser, dijemur sebentar begitu ya dok Begitu ya. digeser kelihatan harta karun di bawah-bawahnya. Waduh itu juga harta karun ya dok. Buntelan yang waktu itu berapa bulan lalu dicari. Kumpulan debu-debu dan ternyata ada kotoran. di kolong itu. Oke. Nah ini kalau kak Tasya, kalau kamu gimana? Caramu selama ini untuk bisa membersihkan benda-benda tadi ya selain pakaian yang selalu ada di sekitar kita setiap harinya supaya bisa terhindar dari kuman? Ya, tahu nggak sih Mams, key spray itu nggak cuma bisa disemprotkan ke pakaian aja, tapi ke permukaan apapun yang berbahan kain itu pastinya bisa juga. Makanya key spray gold itu adalah andalan aku banget nih. Karena selain untuk pakaian, formula anti kuman di key spray juga bisa digunakan untuk membunuh kuman penyebab bau apek atau bau nggak enak di permukaan benda berbahan kain. Dan wanginya kayak parfum mewah kan, jadi nyaman banget nih. Nih, coba ya. Aku contohin nih, aku pakai key spray gold ke bajunya Arasha nih. Ini udah as simple as, ya udah tinggal disemprotin aja. Tuh.
Terus juga di sini ada mainan si Monkey, mainan favoritnya Arasya yang selalu dia peluk-peluk. Nih, udah disemprotin gitu aja, itu udah jadi salah satu cara kita untuk terus menjaga kebersihan dan juga kesehatan keluarga. Jadi Kiss Spray itu pilihan yang cerdas banget deh menurutku, karena pakaian seluruh keluarga, benda-benda di sekitar kita jadi wangi plus terlindungi. Jadi kitanya juga pasti disayang sama keluarga. Oke, jadi memang sepraktis itu ya, bukan cuman untuk pakaian tapi bisa untuk benda apapun yang permukaannya berbahan kain. Jadi tinggal tinggal disemprot-semprot, mantap, langsung bisa merawat semuanya dengan baik. Oke, nah aku udah banyak banget bertanya sama dokter, sama Kak Tasya Kamila. Sekarang seperti yang tadi aku janjikan di awal, aku akan membacakan pertanyaan terpilih dari ibu dan ayah. Aku lihat udah banyak sekali dari tadi pertanyaan di kolom komentar ya. Mohon maaf mungkin belum semuanya bisa terjawab, tapi aku akan pilih beberapa. Yang pertama ada pertanyaan datang dari pemilik akun @sicilianovi. Pertanyaannya untuk Kak Tasya nih. Kak Tasya, apa sih tipsnya merawat pakaian agar tetap wangi semerbak harum seharian? Bagaimana biasanya kamu menyimpan baju yang sudah dicuci supaya tetap wangi dan nggak bau apek atau bau lemari? Nah ini penting nih Kak Tasya, biasanya kalau udah dicuci, disimpan lama, begitu mau dipakai, loh kok nggak wangi ya, malah bau lemari jadinya. Silakan Kak Tasya. Nah tadi kan udah sempat aku jelasin ya, rutinitas ataupun kebiasaan aku setiap harinya adalah cuci bajunya, terus jangan lupa disemprotin pakai Kiss Spray Gold karena ada formula anti kuman yang bisa membunuh kuman-kuman penyebab bau apek, termasuk kepakaian yang mungkin udah lama tuh disimpan di lemari. Kalau mau dicuci lagi sebelum pakai, kalau misalkan emang udah baunya mengganggu banget, kalau menurut aku sih dicuci aja. Tapi kalau enggak pun sebelum disetrika, disemprotkan kayak aku tadi ya, tinggal disemprotin beberapa semprotan aja, cus. Kemudian udah deh disetrika gitu. Gampang kan? Oke, gampang, terus bisa membantu menangkal virus dan kuman, praktis itu yang penting ya. Mantap sekali. Oke, mudah-mudahan tadi terjawab ya pertanyaannya dari Sicilia. Terima kasih Kak Tasya. Selanjutnya ini pertanyaan kedua untuk Dokter Kardiana. Ini datang dari pemilik akun Oyewu Anistif. Dok, gimana nih caranya bakteri kuman itu atau virus itu bisa nempel di pakaian kita? Ini prosesnya mungkin ya, caranya gimana dok? Waduh, intinya sih kalau prosesnya ya nggak usah proses ribet-ribet. Semua permukaan apapun itu bisa ditempelin segala sesuatu, bakteri, virus, jamur, tinggal medianya saja. Kalau jamur biasanya lebih suka tinggalnya di tempat yang lembab-lembab. Jadi kalau kita pas cucian lagi apek, belum kering banget udah kita angkat, udah kita langsung lipet, susun, masukin lemari, anyep-anyep di dalam, wah itu kalau dibiarin lama dia akan tumbuh di situ. Lalu yang kedua, serat-serat pakaian itu tuh biasanya kutu-kutu atau tungau yang ada beberapa tipe tertentu memang suka tinggal di sana. Tapi sekali lagi kalau kita sehari-hari di rumah kebersihan cukup terjaga, harusnya biasanya tidak ada. Namun kadang-kadang kalau kita lagi jemur gitu ya, dengan adanya panas, ada tiupan angin sana sini dari sana dari pokoknya tiupan angin yang berasal entah dari mana membawa sedikit partikel-partikel debu yang kemudian ada bakteri atau kuman, itu pun bisa menempel di permukaan kain. Tapi tadi sekali lagi dokter sampaikan, ketika dia sudah kita setrika, maka harusnya dia sudah mati. Minimal bakteri-bakteri yang bisa hidup pada saat keadaan tidak panas, itu begitu kena panas dia bisa mati. Sedangkan kalau virus, tergantung tipe virusnya, tidak semua virus sebenarnya bisa menempel di permukaan benda, kecuali corona nih sekarang, makanya kan kita khawatirkan gitu ya. Tapi kalau jamur lebih ke arah lembab-lembab, dan kalau tungau itu juga suka tinggal di tempat yang berserat-serat. Jadi kalau mekanisme menempel bagaimana, tidak ada mekanisme yang complicated. Hanya ada permukaan, kalau medianya cocok, dia akan tinggal aja langsung di situ. Jadi kita harus bisa mempertahankan kebersihan apa yang kita gunakan, supaya dia tidak tinggal. Intinya kalau tempat-tempat bersih itu dia tidak suka. Gitu. Semoga menjawab ya. Semoga menjawab. Jadi jelas ya ini teman-teman, ayah dan ibu semuanya, di permukaan apapun itu sangat memungkinkan kuman-kuman, tungau, apapun itu dia bisa bersarang di situ loh kalau nggak bersih dan dirawat. Nah ini pertanyaan ketiga juga masih untuk Dokter Kardiana, datang dari pemilik akun @at_elv.
Dok, apa saja sih yang harus dipersiapkan anak dan ibu dalam beraktivitas secara normal di era pandemi? Mengingat penyebaran COVID-19 belum selesai, tapi aktivitas perlahan tapi pasti nih sudah mulai kembali normal. Baik, pasti ya seperti yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, kita lama-kelamaan kita harus mulai beradaptasi ya, bisa hidup dengan keadaan pandemi ini, mudah-mudahan pandemi berubah menjadi endemi. Tapi kita tetap tidak boleh lengah, kita tahu bahwa kita harus menjaga protokol kesehatan, tetap kita lakukan full, kita pastikan kemana-mana kita tidak lengah, tetap gunakan masker, kita kemudian juga tetap menjaga jarak sebisa mungkin lah, jangan berkumpul beramai-ramai dalam waktu yang cukup lama dan ruangan yang terlalu tertutup, dan pastikan kita juga udah divaksinasi. Jadi vaksinasi itu ternyata secara ilmiah benar-benar terbukti loh, terbukti mencegah timbulnya penyakit dengan gejala klinis yang lebih berat, dan tentu mencegah terjadinya kematian dan kemudian mengurangi keluhan atau gejala yang ditimbulkan pada pasien yang terinfeksi virus corona. Jadi selain udah vaksin dan semuanya prokes-prokes tetap dijalankan, tapi jangan lupa juga kita memperkuat imunitas kita dengan pola hidup yang sehat. Ya, nggak boleh terlalu paranoid, tapi tetap waspada. Kalau dari dokter gitu aja, karena tentu kita pelan-pelan harus mulai berjalan berdampingan dan bisa memperkuat daya tahan tubuh kita. Jadi kasih makan makanan yang bergizi, ada olahraga, nggak boleh budayanya lebih banyak mager, maunya anak-anak tuh di rumah aja, malas tuh harus dipaksa keluar kena sinar matahari, ada aktivitas, terus kemudian juga tidurnya juga cukup, ya makan makanan banyak bergizi, banyak protein, air putih, susu, semuanya itu dipenuhi kebutuhannya sehingga bisa daya tahan tubuhnya lebih baik dan mengurangi resiko terinfeksi terutama virus corona saat ini gitu. Iya, betul sekali dok. Jadi yang dijaga dari luar dan dari dalam begitu ya dok ya? Betul. Betul sekali. Nah, terima kasih loh dokter untuk penjelasannya tadi. Nah ini pertanyaan keempat dari @sivian_22 untuk Kak Tasya. Halo Kak Tasya, oh ini sebenarnya dari tadi sudah diperlihatkan ya. Halo Kak Tasya, biasanya suka memakai key spray yang varian apa dan mengapa memilih varian tersebut sebagai yang paling favorit untuk kamu menjaga pakaian diri sendiri dan keluarga? Iya, terima kasih pertanyaannya. Memang hampir semua varian key spray itu menurut aku wanginya enak-enak banget sih, tapi favorit aku adalah Key Spray Gold karena harumnya mewah ya, seperti parfum mewah gitu. Jadi based on my preference, ini yang paling aku suka, Key Spray Gold. Kalau pengen tahu baunya kayak apa, ya coba dibeli aja ya. Oke, nah ini juga pertanyaannya mirip-mirip nih ya. Pertanyaan kelima dari akun @a.ryecatur. Kak Tasya, perlindungan seperti apa yang menurutmu paling penting dilakukan agar pakaian anak saat sekolah tidak ada kuman yang menempel lagi? Itulah yang kita bahas selama setengah jam ke belakang ya. Yang pertama pastinya, iya kita setelah digunakan, jangan lupa harus dicuci. Tadi kita udah bahas juga ya, walaupun digunakannya sebentar, ya kan, walaupun kelihatannya bersih-bersih aja, tapi ternyata banyak mungkin kuman-kuman yang menempel yang tak kasat mata gitu, yang nggak kelihatan langsung sama mata. Jadi harus dicuci setelah digunakan. Kemudian kalau udah dicuci dengan deterjen seperti biasa, disemprotkan key spray, baru habis itu disetrika. Itu biasanya cara aku merawat pakaian. Terus kalau menurut aku sih ini juga sih penting juga, makanya pakaian ataupun apapun itu tetap kena sinar matahari ya, walaupun ketika dijemur ya kena sinar matahari, walaupun kadang memang suka nggak nongol-nongol tuh sinar mataharinya, tapi ya gimana ya kalau misalkan sinar mataharinya nggak nongol-nongol, key spray solusinya gitu supaya nggak bau apek, disemprotkan key spray kemudian disetrika. Gitu loh ayah dan ibu, nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan, tadi obrolan kita kan seru banget tuh ngomongin soal cara merawat pakaian. Nah nanti jangan khawatir, selesai acara ini bisa ditonton ulang nih kalau misalnya ayah dan ibu mau tahu tadi kita ngobrolin apa aja sih biar akhirnya pakaian anak semua terawat dengan baik. Oke, terima kasih loh Kak Tasya untuk jawabannya. Nah ini pertanyaan ke-6 dari @rayi_mgks bertanya kepada Dokter Kardiana. Sore dokter, mau tanya apakah virus itu bisa menempel di pakaian? Ya. Nah, tapi berapa lama dok biasanya menempel di pakaiannya? Nah itu tadi, makasih pertanyaannya ya. Jadi kalau untuk virus yang biasa, sebenarnya virus-virus itu secara umum tidak tahan berada di permukaan benda atau di udara bebas dalam waktu lama.
Nah, virus corona ini kan pengecualian ya, dari beberapa studi yang terakhir dikatakan bahwa bisa bertahan sampai 2 hari di bahan kain virus corona. Hmm. Tapi kalau virus-virus lain harusnya tidak selama itu. Biasanya mereka Hmm. hanya bertahan lama di udara bebas itu, bertahan hanya sekian detik saja kemudian mati. Artinya ketika dia sudah mati, dia tidak bisa menginvasi dan membuat virulensi, artinya beranak pinak di dalam tubuh kita, kecuali si corona. Nah, yang paling kita takutkan Hmm. yang terkait pandemi ini adalah virus corona, dikatakan bisa bertahan di permukaan kain dari studi yang terakhir itu sampai 2 hari. Jadi kalau Hmm. misalkan punya kebiasaan pakai celana, celananya tebal-tebal, jeans gitu ya, digantung. Wah, digantung terus nggak langsung cuci karena masih baru sebentar pakainya, masih kaku, enakan kalau udah lemes-lemes besok pakai lagi. Nah, itu ingat 2 hari dia bercokol di situ, 2 hari ada kemungkinan ada virus corona di permukaan situ. Aduh, Kemudian nanti nggak sengaja kita lewat kepegang lah, ketowel lah, ya. kena baju lah, akhirnya itu jadi kemana-mana. Nah, itu yang kadang-kadang tidak kita sadari. Jadi harus diperhatikan bahwa sebaiknya kita usahakan bersih. Gimana caranya? Salah satu upayanya ya kalau memang nggak mau ribet, ya mungkin pakai baju yang bahannya lebih mudah dicuci, yang lebih mudah kering gitu ya. Kadang-kadang kan cuaca nggak menentu. Jangan pakai jeans-jeans tebel, jaket-jaket yang otomatis kita kan kalau baru sebentar berasa kayak masa langsung cuci gitu ya, jadi nggak dicuci. Jadi Mhm. itu yang akan membuat jadi satu media penularan kalau memang udah terkena ada virus di situ gitu. Iya, iya betul sekali dok. Nah ini juga ada pertanyaan dari Rizka Martavia untuk dokter juga. Dok saya mau tanya, jika anak pertama saya memiliki dermatitis atopik, apakah anak kedua juga memiliki penyakit kulit tersebut? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi pada prinsipnya dermatitis atopik itu adalah satu kondisi di mana anak punya kecenderungan alergi. Dan Hmm. kecenderungan alerginya itu munculnya di kulit berupa eksim atau dermatitis. Sebenarnya kecenderungan alergi itu bukan hanya di kulit loh, bisa misalnya di hidung jadi gampang pilek-pilek kalau pagi hari, di tenggorokan jadi kayak ada bakat asma atau tengah malam batuk-batuk yang agak mulai ada mengi gitu ya, itu juga sebagai satu tanda alergi. Nah, ketika ada bakat alergi pada orang tua, biasanya itu diturunkan pada anak. Kalau satu orang tua kemungkinan diturunkannya mungkin 50%, tapi ketika sudah 2 orang tua, maka biasanya bisa sampai 75% resiko diturunkan kepada anak. Nah, biasanya Hmm. tiap anak beda-beda nih. Ada yang anak pertamanya, wah parah banget atopinya, tapi anak kedua ternyata lumayan enggak gitu ya. Nah, jadi itu berbeda-beda, tetapi kalau ditanyakan apakah anak yang kedua juga ada resiko? Betul, ada resiko untuk juga mengalami dermatitis atopik. Tapi derajat keparahannya mungkin tidak sama dengan kakak yang nomor 1. Atau mungkin bisa saja ada tapi lebih ringan atau hanya berupa misalnya sering pilek-pilek saja tapi di kulitnya aman bisa. Gitu. Tapi tentu ini adalah satu kondisi yang kita perlu tangani dengan seksama, tapi tidak perlu sampai membuat stres ya, ayah ibu ya, karena toh kalau memang kita telaten dan berusaha untuk memberikan penanganan yang baik dan komprehensif, biasanya bisa teratasi. Oke, jadi memang beresiko ya dok, ada potensi anak kedua juga memiliki hal yang Betul. sama gitu. Tapi jangan khawatir ayah dan ibu, di luar sana Mm-mm. masih banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bisa Betul. merawat pakaian anak supaya akhirnya tetap bersih. Tadi kita sudah ngobrol banyak sekali bagaimana caranya supaya bisa tetap memastikan pakaian anak itu bersih terawat. Karena efeknya ini bukan cuma buat si anak juga ya dok ya, kata Tasya, tapi untuk orang-orang yang mereka temui di luar sana ya kan, supaya akhirnya tidak ikut terpapar virusnya. Nah itu tadi sejumlah pertanyaan yang sudah aku bacakan. Sekali lagi selamat kepada 3 penanya terpilih, yaitu ada @sicilianovi, @oieu_anistif, dan juga @at_ilv. Jadi masing-masing dari kalian berhak mendapatkan voucher belanja masing-masing senilai Rp300.000. Jadi jangan lupa nanti ditunggu hadiahnya melalui direct message dari Instagram Kumparan. Nanti dari tim Kumparan akan meminta data diri kamu supaya akhirnya kamu bisa menebus hadiahnya. Nah baiklah ibu dan ayah di rumah, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Kak Tasya dan juga Dokter Kardiana. Tadi aku juga udah bacain banyak banget pertanyaan nih, para ayah dan ibu hari ini antusias banget, penasaran semuanya. Kita pastinya tentu sama-sama mau menjaga dan merawat pakaian anak dengan cara yang tepat. Nah ini mungkin terakhir nih, closing ya untuk dokter dan juga Kak Tasya. Boleh nih dikasih pesan-pesan atau imbauan ke ayah ibu di rumah supaya kita nih sama-sama nih sebagai orang tua kita tetap mau merawat pakaian, menjaga kesehatan khususnya buat kesehatan anak yang sekarang juga lagi mau sekolah gitu kan khususnya. Silakan boleh dari Kak Tasya dulu.
Oke, dari aku tentunya mau bilang semangat, mom semuanya, semangat ayah ibu semuanya dalam menyiapkan dan memberikan yang terbaik untuk si kecil, untuk mereka siap gitu ke sekolah, termasuk untuk menjaga kebersihan dan merawat pakaian seragam si kecil. Karena dari pakaian itu juga bisa banget tuh menentukan mood dia. Kalau bajunya bau apek, pastikan dia juga nggak semangat sekolahnya, teman-temannya juga nggak mau main sama dia, jangan-jangan kan kasihan banget ya. Jadi bisa dimulai dari rumah masing-masing. Jangan lupa jaga kebersihan pakaian si kecil supaya terus semangat sekolahnya. Benar, dijaga kebersihannya biar si kecil semangat sekolahnya. Terima kasih Kak Tasya. Kalau dari dokter gimana nih dok? Oke, iya nih, ayah ibu kita juga mau ucapin semangat nih karena untuk self reminder ya biar kita semua sebagai orang tua Betul. semangat walaupun ini baru pertama kali mau pertemuan tatap muka lagi gitu ya, agak hektik tapi pokoknya tetap semangat berusaha mengupayakan yang terbaik buat si kecil karena ini kesempatan mereka untuk benar-benar lebih all out lagi karena kemarin 2 tahun agak terhambat gitu ya. Jadi sekarang kita harus lebih semangat memprepare, mempersiapkan dengan baik kebutuhan anak. Dan jangan lupa bahwa kulit itu adalah bagian paling luar dari tubuh kita. Paling luar yang jadi bagian pelindung utama dan pertama. Dan tentunya ini merupakan bagian yang paling penting. Sehingga ketika kita mau menggunakan apapun gitu ya, kita pastikan bahwa apa yang dikenakan anak kita itu berada dalam keadaan bersih, kemudian dalam keadaan yang cukup higienis gitu ya. Jadi sehingga anak tidak ada resiko untuk mengalami alergi atau iritasi atau mungkin eksimnya malah jadi meradang karena bahan yang kita pakaikan kepada si anak. Dan tentunya kalau memang sehari-hari anak ke sekolah, pastikan bahwa anak tuh menggunakan pakaian seragamnya yang pasti yang tepat ya, jangan salah seragam. Terus kemudian seragamnya itu sudah dicuci bersih, dijemur, kemudian disetrika. Dan tentunya setrikanya itu harus dalam keadaan yang panas gitu ya, jadi digunakan dalam keadaan panas sehingga bisa mematikan kuman, boleh dengan penyemprot anti kuman silahkan, tapi intinya selalu dalam keadaan bersih dan sudah disetrika dan kemudian dijauhkan dari kuman-kuman dan kemudian setiap kali anak pakai pakaian pulang sekolah langsung dicuci aja, jangan dihemat-hemat termasuk sampai kaos kaki gitu ya, pastiin kaos kaki yang dipakai bukan kaos kaki kemarin karena itu pun bisa bikin infeksi jamur dan lain-lain. Jadi karena si anak ini tidak bisa atau belum bisa memperhatikan kebersihan dan kesehatan dirinya sendiri, maka tanggung jawab kita ayah ibu sebagai orang tua untuk membantu memperhatikan kebersihan dan kesehatan anak supaya semuanya sehat juga. Iya, setuju banget sama dokter. Memang nih ayah dan ibu ya, kebersihan anak, pakaian yang digunakan, kulitnya itu tolong jangan dianggap sepele ya dokter ya, Kak Tasya. Tadi dokter juga benar banget, jangan lupa loh kulit itu bagian pelindung yang utama juga untuk melindungi bisa seluruh badan nih. Jadi karena di luar sana banyak sekali infeksi, jamur, bakteri, kuman, tungau, apapun itu yang mengancam kesehatan anak. Jadi jangan dianggap sepele ayah dan ibu, kita semua harus semangat, jangan malas mencuci ya semuanya. Mudah-mudahan tadi apa yang udah kita bahas selama ini semuanya bisa memberikan ilmu dan juga manfaat untuk ayah dan ibu yang menyaksikan hari ini. Terima kasih banyak untuk Kak Tasya dan juga Dokter Kardiana. Sampai bertemu lagi di acara Kumparan selanjutnya. Sehat-sehat selalu, semangat mengurus semua keperluan anaknya nanti ya. Thank you dokter, Kak Tasya. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Bye, makasih. Nah ini tadi seru banget ngobrol-ngobrol sama dokter sama Kak Tasya. Jadi mungkin selama ini kita suka menganggap ya udahlah ya pakaian aja masih bisa dipakai. Masih nggak perlu dicuci dan lain sebagainya. Nah itu tadi kita udah bahas kenapa sih penting sekali menjaga dan memastikan kalau pakaian anak itu sudah bersih terawat. Jadi semoga tips dan pengalaman yang tadi kita berikan ke ayah dan ibu di rumah bisa menjadi catatan penting dan ilmu juga supaya kita tetap memastikan anak-anak memakai pakaian yang sehat, yang terawat supaya akhirnya bukan cuma melindungi diri sendiri tapi juga melindungi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan pastinya menggunakan Kiss Spray Gold yaitu pelicin pewangi dan juga pelembut yang punya formula anti kuman dengan wangi parfum mewah dan tahan lama. Aku mau ingetin kembali tentunya buat teman-teman semuanya, buat ayah dan ibu, kalau rangkaian acara Festival Hari Anak 2022 Kumparan Mom ini juga akan diselenggarakan secara offline, yaitu di Weekend Seru, tepatnya pada tanggal 30 dan 31 Juli 2022 di Taman Anggrek Gelora Bung Karno. Dan tentu saja, jangan khawatir ayah dan ibu, acara ini gratis ya. Jadi siapapun diajak semua kerabatnya, temannya, semua tetangga, semua diajak keluarganya untuk hadir ke acara ini. Jangan lupa datang, kita weekend kita seru-seruan bareng sama Kumparan Mom. Kalau gitu terima kasih banyak.